kasih Ibu Moderator. Kami dari diklatkerja.com, satu platform digital yang coba ingin menyelesaikan beberapa permasalahan di bidang kegiatan pembelajaran. Saya Wuryanto dan teman saya Pak Agung dan Pak Yudanto sebagai founder dari diklatkerja.com. Next. Ada pertanyaan, apa itu diklatkerja.com? Diklat Kerja adalah perusahaan rintisan digital yang coba membantu kegiatan pembelajaran agar bisa berlangsung dengan lebih efisien, lebih murah, dan lebih memastikan terselenggara. Kemudian kami hadir untuk membantu menyelesaikan sejumlah masalah dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang dihadapi, baik oleh pembelajar maupun oleh provider pembelajaran. Arti penting kegiatan pembelajaran adalah dalam rangka memenuhi ketentuan regulasi supaya comply tadi, meningkatkan daya saing, dan menghadapi perubahan di masa yang akan datang. Karena perubahan itu satu hal yang tidak bisa dihindari. Next. Mengapa ada diklat kerja? Next. Diklat kerja lahir sehubungan adanya regulasi bahwa sejak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sertifikasi merupakan satu hal yang penting. Kemudian di dalam jasa konstruksi ada Undang-Undang Nomor 2 2017 di mana dalam pasal-pasalnya mengamanatkan agar tenaga kerja konstruksi itu bersertifikat. Kemudian pengguna dari tenaga kerja konstruksi itu sendiri mewajibkan bahwa yang melaksanakan pekerjaan adalah tenaga kerja bersertifikat. Nah, sehingga sertifikasi adalah satu hal yang penting. Tadi kita dari pagi banyak berbicara tentang sertifikasi. Next. Nah, sertifikasi pada prinsipnya adalah upaya untuk memberikan pengakuan atas kompetensi seseorang. Di jasa konstruksi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu sertifikasi dan registrasi baru, yang itu adalah sifatnya skilling, pemberian pengakuan terhadap kompetensi baru. Kemudian sertifikasi dan registrasi perpanjangan, ini sifatnya pemeliharaan kompetensi, diistilahkan reskilling. Kemudian sertifikasi dan registrasi perubahan, peningkatan kualifikasi, yang itu adalah sifatnya upskilling. Next. Kemudian secara umum tadi juga digambarkan bahwa ada backlog atau ada gap antara tenaga kerja bersertifikat dan tidak bersertifikat. Kemudian ada antara tenaga kerja skill dan unskill. Dan ini tentunya berpengaruh besar terhadap daya saing tenaga konstruksi Indonesia. Nah, kemudian di dalam regulasi sendiri sebetulnya masyarakat dalam hal ini asosiasi sudah diperankan, diberikan tanggung jawab bahwa kalau di bidang keprofesian asosiasi profesi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang dinamakan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, dan setiap tenaga ahli ketika akan memperpanjang sertifikatnya maka diwajibkan menyerahkan dokumen PKB ini. Kemudian untuk tenaga kerja unskill itu diberikan tanggung jawab kepada asosiasi perusahaan, di mana mereka punya tanggung jawab untuk melaksanakan namanya pengembangan usaha berkelanjutan atau PUB. Nah, salah satu dari macam kegiatan PUB itu adalah melaksanakan kegiatan pembinaan kompetensi tenaga kerja. Next. Kemudian di dalam ketentuan akreditasi, asosiasi profesi diberikan tanggung jawab dan juga perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan kepada anggota. Ada macam kegiatan pemberdayaan anggota, ada FGD, workshop, latihan, dan sebagainya. The next. Kemudian ujung dari PKB ini adalah dokumen. Jadi dokumen itu diserahkan untuk kemudian menjadi persyaratan sertifikasi. Nah, PKB sendiri kegiatannya banyak ragam. Yang seperti saya sebutkan, ada 5 kelompok besar
ragam kegiatan PKB. Kemudian ada 30 jenis jabatan keahlian. Nah, ini menjadi satu persoalan karena PKB ini dilaksanakan pada bidang kompetensi yang sifatnya spesifik jabatan kerja. Jadi seperti tadi digambarkan bahwa seorang yang punya kompetensi jalan itu tidak mungkin bisa melaksanakan kompetensi di bidang bendungan, begitu juga PKB. Jadi PR-nya adalah bagaimana menyediakan kegiatan pembelajaran untuk masing-masing jabatan kerja, di mana jabatan kerja juga memiliki unit-unit kompetensi lagi. Next. Nah, itulah gambaran umum kenapa Diklat Kerja hadir. Diklat Kerja ingin berperan sebagai masyarakat untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Kemudian di dalam kegiatan pembelajaran sendiri, kami melihat ada problem. Next. Next. Kami sudah melakukan riset di sekitar bulan April, di mana seperti yang kami sampaikan bahwa user dari kegiatan pembelajaran itu adalah pekerjanya dan training provider. Jadi Diklat Kerja adalah untuk mempertemukan pekerja dan training provider sehingga terselenggaralah kegiatan pembelajaran. Nah, kami melihat bahwa ada beberapa hal di bidang training provider, ada persoalan bahwa responden menyatakan 47% itu mereka kesulitan mendesain kegiatan pembelajaran. Kemudian 89% itu kesulitan untuk menyelenggarakan secara teknis kegiatan pembelajaran. Nah, dari sisi pekerja itu mereka juga mendapatkan kesulitan bahwa mereka sulit untuk memperoleh informasi tentang kegiatan pembelajaran. Itu ada 51%. Kemudian adanya keterbatasan waktu 74% dan biaya pelatihan yang mahal 87%. Nah, ini akan kami coba berikan solusi atas kesulitan itu. Next. Nah, ini uraian yang tadi. Next. Next. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa Kementerian PU punya program namanya SIBIMA, yang mana melakukan transformasi dari kegiatan yang sifatnya konvensional menjadi kegiatan yang digital. Nah, kegiatan ini berhasil melakukan transformasi di mana jumlah peserta menjadi lebih luas, lebih banyak, dan waktunya lebih efisien, lebih fleksibel. Kemudian belajar menjadi lebih menyenangkan, ada experience baru. Kemudian biaya juga relatif lebih murah, sekitar 150.000 sampai 1 juta saja. Kemudian hasil kuis itu bisa diterima langsung. Jadi belajar bisa lebih efisien, lebih murah, lebih pasti dan terselenggara. Next. Mengapa berbasis digital? Di dalam riset APJI tahun 2017 sampai 2018 ada perubahan peningkatan penggunaan internet dari 171 juta ke 264 juta sekian. Jadi ada peningkatan 64,8%. Jadi ini merupakan potensi besar untuk mereka juga belajar secara digital. Next. Kemudian perangkat yang dipergunakan 93,9% itu smartphone atau HP. Berarti pembelajaran itu sudah nanti sangat efektif kalau dilaksanakan secara sendiri, secara mandiri. Next. Kemudian lama penggunaan handphone itu 3-4 jam. Jadi kalau kegiatan seperti sekarang ini yang 2 jam ini berarti sudah masuk ke kegiatan yang sudah biasa bagi pemegang digital. Next. Kemudian yang disuka itu 45,3% menyatakan video. Nah, ini menjadi satu alasan kenapa digital itu menjadi penting. Next. Nah, kami juga melakukan survei bahwa 38% responden sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online. Survei kami memang sangat spesifik kepada calon yang akan melaksanakan sertifikasi. Next.
Kemudian ketika kami tanyakan apakah menjadi belajar secara online, 91,5% menyatakan berminat. Next. Kemudian ketika kami tanyakan apa keunggulan dari online dibandingkan online, itu ada beberapa alasan. Yang pertama, 56% katanya fleksibel, bisa dilaksanakan di mana saja, kapan saja. Kemudian menghemat waktu, kemudian juga bisa dilaksanakan mandiri dan menghemat biaya. Next. Jadi jelaslah kami berkesimpulan bahwa memang ekosistem digital sudah mulai bagus di bidang kegiatan pembelajaran. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya ini juga riset dari PU juga, bahwa biaya menjadi minimum, waktu menjadi lebih hemat, lebih fleksibel, kemudian lokasi juga bisa di mana saja, jumlah peserta menjadi luas, dan waktu kelulusan cepat. Next. Nah, solusi. Next. Kami mencoba membuat solusi bahwa akibat dari persoalan-persoalan, kemudian potensi market dan gejala umum yang sudah kami gambarkan tadi, maka menurut kami perlu ada learning management system, sistem manajemen pembelajaran yang orang mudah mengaksesnya, tidak perlu diinstalasi di komputer atau di sejenisnya. Jadi dia bisa download secara web based. Jadi user kami adalah mahasiswa, juga pekerja. Partner kami instruktur, training provider, asosiasi dan perguruan tinggi. Next. Nah, ada yang berbeda yang ingin kami sajikan, bahwa LMS yang kami lakukan ini mengadopsi regulasi PKB. Jadi di dalam regulasi PKB itu, kegiatan itu bisa dilaksanakan melalui pelatihan atau pembelajaran offline dan online, sehingga LMS kami ini bersifat bisa mengadopsi kegiatan pembelajaran offline maupun online yang dinamakan blended learning. Next. Bagaimana memulai untuk masuk kepada diklat kerja? Mudah saja, ada 4 langkah. Yang pertama registrasi tentunya, yang kedua join, pilih modul, kemudian setelah belajar lakukan tes, ada nilai, kemudian yang langkah keempat adalah sertifikat. Sertifikat ini bisa di-download, bisa di-email. Nah, sementara ini nanti kita di-email dulu. Nah, hasil dari atau dokumen dari kegiatan pembelajaran ini bisa di-upload ke aplikasi PPKB LPJK. Dengan demikian dokumen menjadi feeder dari PPKB online LPJK. Next. Next, ini sudah tadi. Channeling. Jadi bagaimana kami mendistribusikan produk kami ini? Next. Kami kerjasama nanti dengan perguruan tinggi, dengan asosiasi perusahaan-asosiasi profesi, dan juga badan usaha besar yang mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran. Next. Social impact. Next. Jadi kami berharap bahwa kegiatan yang kami laksanakan ini bisa meningkatkan kompetensi dari tenaga konstruksi dan juga pemegang sertifikat, karena lebih mudah memenuhi persyaratannya akan semakin meningkat juga. Next. Next. Nah, produk yang kami harapkan ini, yang kami buat ini, karena terintegrasi dengan keprofesian, maka diharapkan bisa memberikan solusi bagi asosiasi untuk memenuhi akreditasi, kemudian diklat-diklat yang mereka miliki bisa lebih melaksanakan kegiatannya atau revitalisasi diklat mereka, kemudian juga bisa mendorong peningkatan pemanfaatan sumber daya yang ada seperti asesor dan SDM potensial yang ada di asosiasi. Next. Next. Jadi apa bisnis model kami seperti apa? Yang pertama, kami
nanti akan memiliki katalog modul online. Jadi instruktur training provider dapat katakanlah menjual produknya menjadi dalam katalog atau marketplace kami. Kemudian kami bekerja sama dengan perguruan tinggi, dengan badan usaha besar, dengan asosiasi, dengan training provider, dengan cara menyewakan LMS kami, sistem manajemen pembelajaran kami. Kemudian step berikutnya adalah digitalisasi modul tools. Jadi PKB ini dengan segala ragam kegiatan yang tadi akan lebih mudah dengan cara memanfaatkan tools yang kami miliki, seperti kalau akan melakukan live streaming, kalau akan memaparkan dengan whiteboard dan sebagainya, nanti tool-toolsnya. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah skill services. Jadi tenaga kerja yang sudah belajar melalui kami, maka mereka punya potensi untuk mengapply pekerjaan atau menawarkan keahlian mereka. Dan yang terakhir adalah tahap berikutnya adalah kami berusaha menjadi professional recruitment. Jadi perusahaan rekrutmen seperti JobDB dan sebagainya. Next. Nah, tim founder kami tadi sudah kami sampaikan, saya Wuryanto, Pak Agung Nugroho, dan Pak Yudanto Hendratmo. Next. Demikian, terima kasih. Kami sekarang ada di Bandung dan juga di Jakarta, dan kami mengundang kampus dan juga asosiasi untuk bekerja sama bersama kami. Terima kasih.